yang lalu. Saya bisa merasakan kok cuplikan-cuplikan yang Anda gunakan, ya referensi yang Anda gunakan, diksi yang Anda gunakan itu semua menunjukkan bahwa Anda itu memang anti Jokowi. Yang adalah oke, dalam demokrasi itu boleh loh, nggak ada masalah sama sekali. Anda mau menghina saya sekarang, Ade Armando penjilat Jokowi atau Kaisang? Oke buat Mas Ade, tapi dilaporin, dia ada 2 laporan. Dia dilaporkan. Iya. Tapi kan tidak pernah sampai ke tahap pengadilan. Jadi di Indonesia ini buat teman-teman, Kan sempat di penjara loh Mas Roy. oh sempat ya? Sempat di penjara. Yang akhirnya pada saat di pengadilan sama sekali tidak terbukti. Aneh Iya. juga itu. Ya, Berapa bulan Mas Roy? Ini kita buka berapa bulan? 9 bulan 9 bulan di Pengadilan Negeri Jakarta sama Mahkamah Agung. Ditahannya berapa lama? Ditahannya 9 bulan. 9 bulan Anda di mana? sempat ditahan 9 bulan? Sempat ditahan 9 bulan. Allah. Di lapas mana itu? Apa namanya? Salemba. Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, mencoba membela pemerintahan Jokowi terkait kebebasan berekspresi. Awalnya, Ade Armando mengatakan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin oleh undang-undang. Tidak ada yang ditangkap dalam hal itu. Namun faktanya banyak kritikus yang ditangkap oleh pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah Roy Suryo dan Edi Mulyadi. Salemba. Ya, jadi Ditahan beneran loh ya. Ya. Enggak yang kayak cuman ditahan tapi sebenarnya nggak pernah masuk itu. Ya. Saya ditahan beneran. nah buat teman-teman, jadi ada hal-hal yang memang masuk sebagai sesuatu yang dianggap melanggar kebebasan berbicara. Maksudnya adalah dalam kasus Mas Roy dia dianggap menghina agama. Betul ya? Dan itu nggak terbukti. Iya betul, nggak, saya tidak mempersoalkan itu. Tapi sekarang seperti kata Ade Armando itu, Ade Armando penjilat Jokowi itu boleh, ya. Anda boleh melakukannya. Bahwa ada orang yang mengadukannya ke polisi adalah soal lain, ya. Karena boleh juga orang mengadukannya ke polisi. Tapi dari pengalaman saya, kalau cuma persoalan speech semacam itu nggak pernah sampai orangnya itu masuk penjara. Ya. Mendengar pengakuan dari Roy Suryo bahwa dirinya pernah dipenjara selama 9 bulan karena meme yang dianggap menghina Jokowi, Ade Armando langsung terdiam. Ia seperti terbata-bata menjelaskan tentang demokrasi, kebebasan berekspresi di Indonesia. Berbagai praktek dan kebijakan pada akhir pemerintahan pertama hingga kedua Presiden Jokowi menimbulkan banyak kekecewaan bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi seketika mulai meninggalkan identitasnya sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat. Mulai dari penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan. Tapi dari pengalaman saya, kalau cuma persoalan speech semacam itu nggak pernah sampai orangnya itu masuk penjara, ya, karena itu dianggap sebagai tidak memenuhi syarat untuk diadukan ke polisi. Banyak bang ada yang gara-gara bilang kalau misalnya IKN itu sahabat kita Bang Edi itu, IKN itu adalah tempat jin buang anak. Ya, padahal terakhir kemarin dia juga bilang sendiri bahwa itu jangan sampai jadi tempat jin buang anak loh. Itu diarahkan ke Sarah itu ya? Lah iya. Nah, Ya, iya. itu masuk loh itu bang. Dan masuk Sorry. sampai di penjara? Masuk, Mas Edi masuk penjara. Edi Mulyadi? Iya. Oke. Nah, saya minta maaf, saya nggak bisa bantah karena saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Cuma sebetulnya hukum kita tuh mengatakan bahwa memang nggak boleh hal-hal yang dianggap sebagai menodai agama, ya, atau memfitnah, pencemaran nama baik. Kalau Anda menuduh saya mencuri, padahal saya tidak mencuri, saya bisa menuntut Anda, Tapi kalau Anda cuma bilang bahwa saya itu penjilat, bahwa saya itu pembohong, saya pengkhianat demokrasi gitu ya, itu Anda boleh melakukannya. Sebaliknya, sebelah perkara lama seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi usang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian. Terkait kebebasan berdemokrasi, era Jokowi mengalami penurunan. Salah satunya pembubaran diskusi yang baru-baru ini terjadi. Skor demokrasi turun dari 6,95 poin di 2014 menjadi 6,53 poin di 2023. Kemudian ranking juga mengalami penurunan dari 49 di 2014 menjadi ranking 56 di 2023. Dan kalau itu terjadi, saya misalnya membela Rocky Gerung. Ketika Rocky Gerung itu diadukan, ingat gak yang sampai ada keriuhan di depan kantor polisi itu? Waktu itu saya cuma bilang, Rocky itu cuma bilang Jokowi tolol apa gitu ya. Jangan menggunakan kata itu karena kita banyak ditonton oleh anak yang mungkin di bawah umur. Oke. Jokowi nih gitu ya. Nah, saya ketika itu bilang, ya boleh dong, itu haknya Rocky Gerung untuk mengatakan Jokowi adalah semacam itu ya. Dan alhamdulillah dia akhirnya tidak dipenjara ya. Bung Azhar juga di film Anda tuh diajukan penelitian.
Iya, enggak. Podcast. Dia bikin pernyataan di podcast kalau nggak salah bahwa ada kaitannya sama Pak Luhut. ya. Tapi toh akhirnya beliau ini selamat ya, dibawa ke pengadilan. Kalau nggak salah nggak sempat ditahan sih. Betul nggak? Tidak ditahan dan melakukan judicial review, uji materi, Ya, betul. dan Jadi- menang di Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi yang saya ingin katakan Tapi kalau nggak menang ditahan juga. Pak Jokowi setelah lengser betul-betul akan pulang ke Solo, pulang kampung ke Solo jadi rakyat biasa, atau justru sebaliknya tertarik dengan tawaran ataupun usulan dari teman-teman partai koalisinya menjadi sekjen itu atau ketua koalisi besar? Ya kita nggak tahu apa maunya Pak Jokowi, cuma kan kalau kita lihat akhir-akhir ini yang apa yang tersurat dengan tersirat selalu berbeda. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan saya kembali ke Solo, bisa jadi kemungkinan beliau nggak ingin ke Solo gitu. Itu sebaliknya justru. Iya, itu yang sering kali kita pahami kan saat ini. Jadi kalau beliau mengatakan saya akan kembali ke Solo, maka bacalah berarti Pak Jokowi ingin tetap di Jakarta. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan analisisnya terkait Jokowi yang ingin pulang ke Solo jika nanti telah selesai menjabat sebagai presiden. Ray mengatakan bahwa yang diucapkan oleh Jokowi biasanya kebalikannya. Artinya, jika ia berkata ingin menjadi rakyat biasa kembali ke Solo, itu harus dipandang sebagai kebalikannya. Artinya, Jokowi ingin kembali berkuasa dan ingin tetap tinggal di Jakarta. Kira-kira ya. Itu analisa Kecuali Anda itu beliau gimana mau tuh? mengatakan saya akan di Jakarta saja, itu artinya beliau mau balik ke Solo. Oh, Kira-kira membaca Pak begitu. Jokowi seperti itu? Saya kira akhir-akhir ini cara baca Oke. kita Pak Jokowi Oke, itu ya itu begitu. analisisnya Bang Ray ya. Itu ya. Kita nggak menyimpulkan nih. Iya, Boleh. semua Boleh, kita boleh. nggak ada yang Kan tahu. PDIP juga kan Boleh, boleh. Semua kita nggak ada yang tahu apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Anda dengan yakin nggak Pak teks Jokowi ini. akan benar-benar pulang ke Solo, keluar Nggak. dari pentas nasional atau Kalau justru Anda sebaliknya? tanya soal keyakinan saya akan lihat background sebelumnya. Background sebelumnya itu seringkali Pak Jokowi mengatakan sesuatu yang sebetulnya berkebalikannya. Itu maksudku. Hal itu bukan tanpa alasan. Melihat background Jokowi belakangan ini yang diucapkan kepada publik biasanya kebalikannya. Mendengar pernyataan dari Ray, Ade Armando kemudian menimpali bahwa ide Jokowi menjadi ketua umum partai koalisi adalah ide dari PSI, bukan dari Jokowi sendiri. Jadi kalau beliau mengatakan saya akan ke Solo, alias beliau mengatakan saya ingin di Jakarta. Kalau beliau mengatakan saya ingin di Jakarta, itu mungkin artinya beliau ingin ke Solo. Itu kira-kira tuh. Oke, itu. Kalau keyakinan. Oke, ini keyakinannya Bang Ray. Tapi jawabannya Pak Jokowi tadi Bang Ade ini ternyata bertentangan dengan keinginannya Pak Jokowi. Pak Jokowi pengen pulang aja jadi rakyat biasa di Solo. Nah, karena itu saya tekankan ini bukan idenya Pak Jokowi ya. Iya. Ini idenya PSI atau Berarti tepatnya- idenya bertentangan dong dengan keinginannya Pak bukan, Jokowi. jangan loncat ke bertentangan dong. Jadi kita menganggap bahwa sayang sekali kalau Pak Jokowi yang sedemikian super gitu ya harus meninggalkan panggung politik hanya karena dia sudah mengakhiri jabatan kepresidenannya. PSI mengaku menyayangkan jika Jokowi akhirnya pulang ke Solo usai dirinya tidak menjabat lagi sebagai presiden. Menurutnya, Jokowi masih memiliki kekuatan untuk mengelola perpolitikan di Indonesia. Makanya kita berpikir tentang pada saat yang sama ada kebutuhan untuk menyatukan, mempertemukan, mengkompakkan partai-partai yang ada, partai-partai nasional yang ada. Ini harus ada forumnya, harus ada wadahnya, dan harus ada misalnya tadi sekjennya lah, apa namanya, ketuanya lah, apalah namanya, tapi orang yang mengkoordinasi partai-partai politik tersebut. Orang yang mungkin sekali adalah justru bukan seorang presiden yang sekarang sedang menjabat. Orang yang bisa menjadi bulan tadi ya, adalah Pak Jokowi, ya karena dia dihormati oleh partai-partai yang Atau ada tadi tersebut. kalau mengacu ke set ke polisi.